Tapi kalau kita jadi anak yang kurang ajar, orang yang memberontak, sekalipun saudara rajin ke gereja, rajin ke ibadah, rajin pelayanan, saudara nggak jadi berkat. Wow, so good. Hari ini ada yang berbeda dari ibadah. Kalau saudara perhatikan, ada seorang builders kita yang ibu dan anaknya melayani Tuhan bersama-sama di atas stage. Tepuk tangannya kok nanggung banget. Kenapa saya mau ngomong ini? Karena saya pernah bicara dengan Novi. Dia bilang salah satu doa dia adalah dia bisa melihat anaknya melayani Tuhan, dan doa dia adalah untuk bisa melihat dia bersama-sama dengan anaknya melayani Tuhan. This is so good. Kita bisa melihat keluarga melayani Tuhan bersama-sama di dalam gereja ini. Amin. Sudah siap untuk menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini? Mari keluarkan catatan saudara. So, di dalam gereja ini kita punya satu budaya untuk mencatat setiap pesan Tuhan atau khotbah yang boleh saudara terima. Kita memasuki musim yang baru di tahun ini. Kalau saudara perhatikan dari bulan Desember kemarin, pada saat saudara datang ke The Hall, kalau baru saudara perhatikan di lobby, di mana-mana, di Instagram, di sosial media, di layar, di mana semua, kita bertemakan momentum and movement. Dan ini menjadi sesuai judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu tentang momentum dan movement. Khotbah saya pada pagi hari ini nggak seperti biasa. Tapi pagi hari ini saya akan membagikan dengan sebuah pesan yang saya dapat, yang saya terima untuk setiap kita sebagai gereja Tuhan untuk nangkap ini. Percaya nggak saudara? Ngerti nggak ngerti? So I have to believe this. Saudara pastikan saudara terima ini pada saat saudara pulang dan saudara hidupi di dalamnya. Saya mau share bahwa kenapa sih pentingnya untuk bisa bukan hanya sekedar tahu, tapi kita benar-benar menghidupi musim Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara di dalam gereja-gereja sebelumnya, mungkin saudara perhatikan ada season tertentu, musim tertentu, atau slogan, atau tema di tahun itu. Kalau saudara selama ini menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa-biasa aja lah, itu kan urusan pendeta, urusan gembala, urusan para pemimpin di gereja atau para pelayan Tuhan. Saya mau buat setiap kita di tahun ini jadikan itu menjadi milik setiap saudara. Katakan amin. Ini bukan hanya milik segelintir orang, tapi ini menjadi milik kita semua yang ada di dalam gereja ini. Supaya kita bisa menerima setiap manfaat dari apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam gereja ini. Di negara 4 musim, kalau musim panas tiba, kalau kita meresponinya dengan salah, maka kita nggak akan bisa menikmati hal itu. Kalau misalnya musim itu musim panas, tetapi kita berjaketan tebal, lalu kita berpakaian yang berlapis-lapis gitu ya, kita akan menderita kepanasan di musim itu. Tapi pada saat ketika musim dingin, kita meresponi dengan salah, kita nggak sigap untuk menyambut musim itu. Kita celana pendek, kaos oblong, sandal jepit, maka saudara akan menggigil kedinginan. Saudara ngerti maksud saya nggak? Jadi at every season, di dalam setiap musim, kita perlu responi dengan baik. Ini musimnya apa? Apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita? Sehingga kita nggak hanya go through that season, tapi kita can enjoy and grow in that season. Kita nggak cuma ngelewatin, ya tahun 2023 ya udah lewat. Tahun lalu kita enlighten temanya, seasonnya, dimana Roh Kudus mewahyukan banyak hal buat setiap kita. Ya aku sih nggak terima apa-apa, aku biasa-biasa aja. Saudara nggak bisa menerima atau menerima manfaat dari apa yang Tuhan kerjakan dalam gereja ini pada saat saudara nggak tap in dengan musim itu. Saudara nggak attach dengan musim itu, sehingga pada akhirnya ya musim bisa bicara musim, apapun bisa saudara lewati, tapi hidup saudara begitu-begitu aja. Padahal maksud Tuhan dalam setiap musim yang Tuhan kerjakan di dalam sebuah gereja, dalam rumahnya adalah supaya kita tap in, dan pada saat kita go through with that,
Kita grow. Nggak cuma sekedar lewatin, tapi kita bertumbuh di dalamnya. Makanya dari tahun ke tahun, makanya kerohanian kita makin bertumbuh, kita makin dewasa dari waktu ke waktu. Ini yang sangat penting buat setiap kita untuk kita bawa pulang adalah kita tangkap ini, kita percaya ini walaupun kita mungkin belum mengerti. Saya belum mengerti nih maksudnya apa sih pastor nih. But you have to believe that, percaya itu bahwa yes aku gak ngerti Tuhan tapi aku mau percaya. Pada saat saudara lewatin musim itu, saudara ngalami namanya momentum dan movement yang Tuhan kerjakan, maka sesuatu kan terjadi dalam hidup saudara. Yang amin 2 orang. Pada saat itu terjadi saudara akan melihat pada saat saudara masuk tahun depan 2025, saudara akan mengalami perbedaan dalam kehidupan saudara. Saudara yang menangkap apa yang saya maksud di tahun 2023 kemarin, di mana musimnya ada enlighten, maka saudara akan melihat ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara, yang tadinya saudara nggak bisa melihat, saudara bisa melihat sesuatu. Dan di setiap bulannya, di mana ada tema yang relevan dengan tema besar dan musim besar, you receive something, sesuatu terjadi yang hidupmu. Di tahun ini masuk tahun baru, hidup saudara nggak akan sama lagi. Saudara melihat kalau flashback ke belakang, saudara akan lihat, ya sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Saudara makin dewasa, saudara makin mengerti, saudara makin paham dengan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam saudara. Dan saya pribadi berdoa supaya jemaat GKI Balikpapan bukan hanya sekedar tahu, cuek, bodoh amat, tapi saudara menjadi pribadi yang saudara bisa tangkap, bisa tap in to that season, supaya momentum apa yang Tuhan ingin kerjakan hidup saudara, saudara alami, dan apa yang Tuhan mau gerakkan dalam kehidupan saudara, saudara ikut alami juga. Katakan amin. Dan saya dapatkan momentum movement ini dari Kisah Para Rasul 2. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 terlebih dahulu, karena ayatnya cukup panjang. Are you ready? Di ayat pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan dalam bahasa-bahasa lain yang seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkumpullah orang banyak, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua adalah yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Yang saya terima, yang saya tangkap momentum yang kita akan alami di tahun ini as a church, yang pertama saudara catat adalah kepenuhan Roh Kudus. Di ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua, katakan semua orang percaya itu berkumpul di satu tempat. Nah, semua orang percaya ini adalah semua murid Yesus. Dan kita tahu jumlahnya pada waktu itu ada 120 orang. Dari sekian ribu orang yang mengikuti Yesus, hanya 120 orang yang percaya dan taat akan perkataan Yesus untuk tinggal diam di kota Yerusalem. Mereka diminta oleh Yesus sendiri untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan. Mereka percaya dan taat. Perhatikan kata percaya dan kata taat. Ini menjadi kata kunci pertamanya. Kalau saudara ingin menikmati atau berjalan di dalam musim yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini, saat ini tahun 2024, you have to believe and to obey. Untuk
Kata kunci pertamanya adalah untuk percaya dan saudara menjadi taat. Di ayat kedua, tiba-tiba, perhatikan kata tiba-tiba. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan kata tiba-tiba ini adalah tiba-tiba yang bukan tiba-tiba. Kata tiba-tiba di sini adalah, ini adalah waktunya Tuhan. Ini adalah kairosnya Tuhan, ini adalah momentum Tuhan yang terjadi pada waktu itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. So I believe momentum Tuhan buat GKI Balikpapan di tahun ini adalah kita mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. And every one of you that believe and obey. Katakan amin. Dan saudara tahu pada saat kenapa pentingnya orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat itu kenapa pentingnya Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal diam di kota Yerusalem supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja Tuhan pertama lahir. Saudara bayangkan kalau gereja Tuhan berjalan tanpa adanya Roh Kudus. Saudara bayangkan kalau setiap kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa adanya kepenuhan Roh Kudus. We just like empty shell. Kita mungkin punya intelektual, kita punya pengalaman, kita boleh punya segala sesuatu atribut yang kita punya, tetapi kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, kita nggak ada bedanya sama dengan orang-orang yang ada di dalam dunia. But with you feel and full with His presence, dengan hadirat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dan kepenuhan dari Roh Kudus sendiri, pada saat saudara berjalan dalam kehidupan saudara sehari, saudara nggak akan berjalan dengan biasa-biasa. Kita semua akan berjalan dengan kuasa Tuhan. Kita berjalan dengan hikmat. Kita berjalan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Katakan amin. Dan saya percaya di musim ini kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus yang gak pernah kita alami sebelumnya. This is not about just kayak kita berbahasa roh, doa berbahasa. Not about only that. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang ada isinya, yang tahan banting. Ingat gak berapa bulan lalu pada saat Pastor Leo membagikan pesan Natal, pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, ini seperti botol yang penuh dengan air. Ini saudara mau pencet, saudara mau tekan, mau seperti apa, dia gak akan peot, gak akan remuk. Coba saudara bayangkan kalau ini diminum setengah kosong aja, saudara ditekan oleh tekanan, apa yang terjadi? Peot, melesek. Orang percaya ini penuhi dengan Roh Kudus. Mau ada pressure apapun dari luar, mau ditekan apa, ada tantangan, ada apapun, dia nggak akan remuk, dia nggak akan hancur hidupnya. Kenapa? Karena dia dipenuhi. Tapi coba kalau dia hanya kosong, sebentar ditekan oleh tekanan maka akan remuk. Saya nggak tahu saudara pernah memperhatikan kalau saudara naik pesawat, either to take off atau either to lagi saudara landing, saudara minum botol nih. Kalau botol itu penuh, maka ini nggak akan kenapa-napa nih. Tapi kalau botol itu sudah saudara minum aja airnya, setengah aja, apa yang terjadi pada saat pressure di cabin itu menekan, maka saudara pada saat saudara turun dari pesawat, kenapa botol gua jadi peot begini ya? Ada yang perhatiin nggak? Ada pernah perhatiin gitu nggak? Kenapa? Karena pressure. Di tahun 2012 saya nggak tahu pressure apa yang akan kita alami. Tapi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, itu sebuah jaminan buat setiap saudara. Saudara nggak akan remuk, saudara nggak akan jatuh, saudara nggak akan hancur karena tekanan yang akan menghampiri hidup saudara. Katakan amin. Yang kedua. Momentumnya di ayat ke-5 adalah waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit itu tinggal di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk hari Pentakosta itu, untuk momentum ini. Mereka berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta orang Yahudi, tetapi tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk for this momentum.
Dan setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini di dalam gereja ini, tanpa saudara sadari, saudara sedang dipersiapkan untuk momentum itu yang sedang Tuhan ingin kerjakan di kehidupan kita. Mereka ini selama ini bertekun ibadah, mereka selama ini mencari Tuhan, mereka ini yang have a godly life, mereka dipanggil untuk season ini, untuk musim ini. Ini yang saya sering sebut the remnant. Orang-orang yang selama ini tersembunyi, orang-orang yang gak kelihatan, orang-orang yang disimpan Tuhan selama ini. Seperti orang-orang yang saleh yang dari segala bangsa di kolong langit itu dikatakan tadi, yang tinggal di Yerusalem. Mereka ada di waktu itu, in that momentum, untuk mengalami momentum daripada Tuhan. Ayat ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Jadi poin yang kedua adalah yang kita lihat dalam gereja ini, berkerumunlah atau berkumpullah orang banyak. Katakan amin. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Di dalam TPT-nya di ayat ke-6, when the people of the city heard the roaring sound, crowd come running to where it coming from. Jadi pada saat orang-orang di kota itu sudah mendengar ada suara gemuruh di dalam kota, di kamar loteng itu, di upper room itu, gemuruh yang begitu menggema sehingga seluruh kota mendengarnya. Mereka berlari mendengar itu dan mereka berlari kepada sumber di mana bunyi itu datang. Saya nggak tahu saudara pernah mendengar suatu suara apa yang satu kota dengar, mungkin satu ledakan yang besar di mana saudara dengar. Kemarin waktu liburan saya, waktu malam tahun baru, bunyi petasan udah kayak bom bunyinya. Itu buat saya sesuatu bunyi yang kayaknya nggak lazim sih. Bunyi bom, saya pikir ada bom dari mana, tapi memang firework gitu, besar banget dan kedengaran di mana-mana. Dan saya yakin bunyinya apa yang terjadi pada waktu itu jauh lebih besar daripada sehingga seluruh kota mulai mendengar. Dan mereka berlari ke situ. Perhatikan kata mendengar dan berlari. Suara ini siapa yang buat? Bukan karena suara musik di atas panggung ini yang besar. Bukan karena suara khotbah saya yang besar. Tapi suara ini datang dari pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan di tempat itu, di tengah-tengah mereka. Saudara mau tahu, ketika orang bisa berkerumun banyak datang, khususnya di dalam rumah ini, karena ini ada musim yang kita sedang jalani, itu karena ada suara gemuruh yang terjadi dalam kehidupan saudara masing-masing. Itu ada pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan dalam kehidupan saudara. That roaring sound yang terjadi dalam kehidupan, pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupanmu. Pada saat orang mendengar karena kehidupanmu, ada perbuatan Roh Kudus yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Orang mendengar, orang berlari kepada saudara. Orang akan bertanya, kok hidup lu bisa begitu? Apa yang terjadi dengan hidupmu? Hidupmu berubah, hidupmu dipulihkan, addictionmu lepas. Dulu saudara jadi orang yang mungkin jauh daripada Tuhan, sekarang menjadi orang yang cinta Tuhan, orang yang takut Tuhan. Dulu ada mungkin saudara orang yang punya emosi, temperamen, mulutmu kasar. Pada saat gemuruh terjadi dalam kehidupan saudara, pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam saudara, saudara turn. Orang mendengar itu, orang mencari saudara. Saudara di kantor, saudara dibully, saudara diintimidasi, orang kena pressure kanan kiri. Dapat target yang jauh lebih besar di tahun ini. Pada saat saudara di dalam tekanan, saudara bertahan, saudara minta hikmat Tuhan, dan Tuhan buat terobosan hidup saudara. Sesuatu yang gak pernah dilihat oleh orang, gemuruh itu terjadi di saudara. Orang akan berlari datang kepada saudara. Dan mereka akan mendengar setiap saudara berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Artinya saudara menjadi relevan hidup saudara dengan orang-orang itu. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi orang Kristen yang relevan, nyambung. Relevan tuh nyambung, jadi jawaban buat orang lain. Gereja ini dipanggil untuk nyambung. Bahasamu ngomong sama orang nyambung.
Bukan jadi orang Kristen yang pergi keluar gak relate sama hidup orang. Kenapa? Karena kita merasa mungkin jadi orang yang terlalu holy, terlalu kudus, gak jadi jawaban buat orang lain. Saudara ingat waktu khotbah setra tahun lalu yang dengan center, ingat saudara? Kebenaran yang kita punya justru kita pakai sorotin mata orang lain kabur. Padahal kita untuk menerangi kaki dan jalan orang lain sehingga orang lain bisa melihat terang Tuhan dan jalan Tuhan. Kalau kita GKI sebagai Bapak, kita dipanggil untuk jadi relevan di setiap area dalam kehidupan kita. Berapapun usia saudara, di mana level saudara, apapun status saudara, kita semua dipanggil untuk jadi relevan dengan orang-orang dunia. Kita menjadi jawaban. Ingat terang yang ada di atas bukit yang mungkin bisa tidak dilihat oleh orang lain. Kemarin liburan saya ada pergi ke satu tempat di mana ada bukit, di situ ada kota yang nyala pada malam hari. City on the hill, kota di atas bukit. Yang tidak mungkin terangnya tidak bisa dilihat. Terang itu akan kelihatan. Kita menjadi jawaban buat orang lain. That's GKI sebagai papan. Katakan amin. Suara itu adalah undangan terbuka Roh Kudus untuk setiap orang yang mendengar dan meresponinya. Orang-orang yang ada di kota Balikpapan ini memang Tuhan sedang siapkan untuk waktu spesifik ini. They heard and running. Yang saya nangkap begini. Are you with me? Tadi saya katakan dari awal aku udah ngomong kan, khotbah saya beda hari ini. Jadi saudara tangkap aja, believe, amen, amen, amen. Yang saya tangkap adalah orang yang akan mendengar dan akan berlari. Ada orang ini, orang yang selama ini kekeringan rohaninya. Mereka hanya jalani kerohanian mereka, ibadah dari waktu ke waktu. Minggu ibadah, mencoba di gereja yang sama, mencoba di sana sini, pindah-pindah. Saudara mencari, saudara kering. But you know that you need God. Saudara tahu bahwa saudara butuh Tuhan. Atau mungkin ada orang yang selama ini kering dan udah gak ibadah lagi. Dan mungkin saudara hadir pada pagi hari ini karena bagian dari resolusimu waktu saudara doa di akhir tahun lalu. Tuhan, tahun ini aku mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saudara hadir pada pagi hari ini. Mungkin saudara udah merasa bahwa saudara jenuh dengan kerohanianmu. So feel like kayak bosen banget deh gue jadi orang Kristen deh. Mungkin selama ini saudara udah nggak lagi ngalami kuasa Roh Kudus. Saudara pergi datang ibadah, saudara datang ke sini, saudara nggak ngalami apa-apa, saudara kering. Ibadah sih ibadah. Minggu sih datang ke rumah Tuhan, ke gereja itu saudara ibadah, saudara nggak dapat apa-apa. Atau selama ini saudara berpikir bahwa gereja ya begitu gereja seperti yang saya tahu. Until sampai saudara datang ke tempat ini, saudara melihat bahwa wow, yang selama ini saya pikir itu sudah sedemikiannya, udah mentok di situ. Rupanya Roh Kudus bisa mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar. I feel alive. Saya menjadi hidup. Salah satu ciri orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah saudara feel alive. Saudara hidup kembali. Something revive in your spirit. Saudara bangkit dalam hidup saudara. Saudara, wow, I feel alive. I don't know why, I don't know when, I don't know how. Atau tiba-tiba kayaknya gue jadi hidup lagi nih. Aku jadi pengen gairah lagi ke gereja. Gue pengen jadi gairah berdoa. Gue gairah lagi baca Alkitab. Saudara just feel like sesuatu yang saudara gak pernah buat-buat sebelumnya. Tapi itu terjadi dalam hidup saudara. You feel something in your heart, in your spirit. Atau mereka yang selama ini gak pernah dengar adanya gereja ini. Mereka cuma tahu, saya tahu kok di atas Pentas City ada sebuah gereja. Tapi saudara gak tahu nih gereja ini modelnya kayak apa. Until you come, sampai saudara datang. Saudara lihat, saudara alami sendiri. And you feel with His presence. Feel with the Holy Spirit. Mereka akan berlari ke tempat ini karena mereka dengar suara gemuruh yang Roh Kudus kerjakan. Orang ini mengalami terobosan, orang mengalami breakthrough, orang ini mengalami pertobatan, orang mengalami perubahan hidup. That's the sound yang harus didengar oleh orang-orang banyak. Bahwa wow, saya pikir selama ini kekristenan saya udah begini-begini aja. Rupanya
There's another dimension, ada dimensi yang lebih. There's another level yang Tuhan ingin bawa saya. Wow, selama ini saya pikir Komsel tuh ya begitu aja, cuma kumpul-kumpul. Rupanya Komsel ini tempat di mana saya diterima, saya mengalami pembentukan, saya dimuridkan. It's a spiritual family. Are you with me? Semua orang takjub karena mereka melihat murid-murid itu berbicara dengan bahasa mereka. So we become relevant. Kita nyambung. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11 tadi. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua ini orang-orang Galilea? Bagaimana mereka mungkin masing-masing mendengar, kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Nyambung. This church, gereja ini adalah gereja yang relevan dengan berbagai model orang. Berbagai suku, bangsa, bahasa, we are relate. Kita ada gereja yang multi race, multi suku. Maka saudara lihat kalau di gereja ini nggak ada satu suku pun yang dominan di sini. Tapi kita relevan dengan kehidupan orang masing-masing. Are you with me? Kalau saudara nih, buat bocoran saudara, kalau saudara ingin tahu lebih dalam tentang GKS Balikpapan, kita ada gereja yang multicultural. Nggak ada satu pun dominan. Even Chinese, Manado, Batak, Jawa, Toraja, whoever. Kupang, NTT. Itu semua adalah bagian dalam gereja ini. So if you looking for church yang kayaknya gue mau semuanya Chinese semua, gue mau semuanya orang Batak semua, gue maunya semua orang Manado semua, this is not the place. Ini ada tempat di mana multicultural itu blend. Jadi di sini. Are you with me? Okay, we relate dengan setiap orang. Mereka mendengar perbuatan-perbuatan besar yang ajaib yang Tuhan lakukan di dalam gereja ini. Bukan gosipan, bukan gereja, bukan berita-berita yang miring. Saudara bayangin kalau saudara datang ke gereja yang saudara dengar beritanya miring semua dari gereja itu. Apa yang saudara bisa terima, apa yang saudara bisa alami? Harusnya adalah gemuruh yang Roh Kudus kerjakan dan mereka berlari dan mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar di situ. Bukan dengar suara miring karena pemimpinnya begitu, karena begitu. No. Bukan gosipan karena begini, gosipan karena begini. No. Tapi karena gereja Tuhan penuh dengan kesaksian dan perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di situ. Yang ketiga, ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah Petrus. Perhatikan kata bangkitlah. Petrus bangkit dan dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu orang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Perkataan kata bangkitlah Petrus adalah orang yang menurut dirinya sendiri adalah orang yang gagal, orang yang mengkhianati Yesus, orang yang menyangkal Yesus, orang yang punya masa lalu yang buruk, orang yang patah semangat, hilang harapan. Kenapa? Pada saat dia menyangkal Yesus mati di atas kayu salib. Orang yang punya masa lalu, orang yang gak bisa lihat masa depan. Tapi dia pada saat dipenuhi Roh Kudus, dia akan bangkit. Di dalam gereja ini, di season ini akan bangkit Petrus-Petrusnya GKS Balikpapan. Orang yang gak punya pengharapan, orang yang gak melihat punya masa depan, orang yang punya masa lalu, orang yang melihat dirinya gagal, orang yang melihat dirinya gak bisa apa-apa, patah semangat, hilang semangat, dia akan bangkit pada saat dipenuhi Roh Kudus. Dia akan bangkit jadi seorang pemimpin yang boleh memperkatakan kebenaran. Bukan pemimpin yang sempurna, bukan pemimpin yang gak punya masa lalu, bukan pemimpin yang gak bisa gagal, tapi pemimpin yang bisa bangkit dan bisa melihat masa depannya penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Ini akan kita lihat di dalam gereja ini. Makanya saudara yang tertanam dalam gereja ini, saudara tahu giliranmu bangkit untuk jadi pemimpin dalam gereja ini. We empower so much setiap orang untuk bangkit jadi pemimpin di dalam gereja ini. Saya ngobrol sama Pastor Andri, saya bilangin setiap home siap-siap core timnya. Dia akan jadi home leader di tahun ini, kan bangkit seorang pemimpin.
Pemimpin yang bukan hanya, aduh aku bisa gak ya, aku mampu gak ya, aku gak bisa pastor, aku gak bisa ngomong. Bukan pemimpin. Kalau orang saudara dipenuhi Roh Kudus, bukan lagi kemampuan saudara, tapi kemampuan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Saudara mampu bukan karena saudara hebat, tapi karena Tuhan hebat dalam bekerja dalam hidup saudara. Orang yang bangkit, yang berani menyuarakan kebenaran. Orang yang boldness, yang punya authority, yang bukan cuman kelemar-kelemar, tapi rasa malu ngomong sama orang, takut, no, tapi ada keberanian untuk memberitakan kebenaran. Saudara akan bangkit. Dan akan we see di dalam gereja ini, saudara yang tadinya merasa biasa-biasa saja, akan bangkit jadi pemimpin yang berani menyuarakan kebenaran. Yang keempat, di ayat 16 sampai 18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Yoel. Nabi Yoel akan terjadi pada hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, orang dan anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kemarin saya bilang sama waktu di corporate prayer, siap-siap ya, saudara akan lihat anak-anak Stargy, anak-anak Aero Kids akan bernubuat, akan berdoa buat setiap saudara. Saya bilang pesan sama mereka, kalian jangan takut kalau saudara kamu terima sesuatu dari Tuhan, datangnya orang itu bilang, om, kak, tante, oma, aku dapat sesuatu dari Tuhan. Ini loh buat oma, ini loh buat tante, ini loh buat kakak. Dan I will see this happen di dalam gereja ini. Dan terutama akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga hamba-hambaku laki-laki dan perempuan yang akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Akan ada pewahyuan, akan ada penggenapan firman Tuhan, akan ada pencurahan Roh Kudus, ada karunia yang aktif dan bekerja di dalam gereja ini. Ada dimensi yang profetik yang akan makin kuat dalam gereja ini, akan ada karunia Roh Kudus yang bekerja dan kuat dalam gereja ini. Kalau saudara tertanam dalam gereja ini, jangan heran kalau kita bisa berdoa, bernubuat setiap saudara. Ada kata-kata profetik buat setiap saudara. This is church, this is our church. Inilah gereja ini. Saudara akan melihat mujizat terjadi, orang mengalami kesembuhan, orang mengalami breakthrough di dalam gereja ini. Ayat 19-21, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas. Di ayat 21 katakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada pertobatan terjadi di dalam gereja ini. Orang-orang akan mengalami keselamatan. Di ayat 23, hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud ada Yesus dari Nazaret. Ada pewahyuan tentang siapa Yesus yang akan makin disingkapkan di tempat ini. Saudara kalau ikut tahun lalu, saudara tahu tentang enlighten. Saudara ikutin the journey, the seasonnya. Saudara akan makin melihat bahwa Yesus yang saudara kenal bukan hanya Yesus yang lahir 2000 tahun lalu di palungan, di kandang domba saja. But you see Jesus in different dimension. Saudara akan makin kenal dia dengan cara yang berbeda. Ada penyingkapan tentang siapa Yesus. Yang terakhir movementnya. Kisah Rasul 2, 41-42. Dan orang-orang yang menerima perkataan itu. Jadi the remnant yang menerima perkataan itu berdiri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-pecahkan roti dan berdoa. Ada gelombang orang yang akan menyerahkan diri mereka kepada Yesus. Karena mereka menerima penyingkapan siapa Yesus. Ada movement di mana orang-orang terbuka dengan pengajaran, dengan pemuritan. Ada movement di mana orang akan bergerak, mau berdoa. Saya tahu doa itu begitu pentingnya doa. Ada orang anggap biasa-biasa aja. Doa itu begitu pentingnya buat kehidupan kita. Ada orang yang haus akan firman Tuhan. Ada orang-orang yang mulai menyukai persekutuan di dalam rumah-rumah dengan anak-anak lain di dalam rumah. Mereka suka berkumpul. There's komsel, home akan bertumbuh. Komsel akan menjadi vibrant. Komsel akan menjadi, orang akan datang mengejar komsel. Ya gak ada yang amin. Orang akan bergebu-gebu. Komselnya hari Rabu kah, Kamis kah, Jumat kah, Sabtu kah, pokoknya mereka gak sabar untuk menantikan hari itu. Bukan karena banyak gamenya, seru-seruannya, tapi mereka lihat ada sesuatu terjadi di dalam komsel itu. Something changed my life. Ayat 43-45, dan maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. There's a unity in this house. Adakah takut Tuhan terjadi di dalam rumah ini? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta milik lalu membagi bagian. There's a generosity. Ada mental yang bukan hanya selama ini menerima, tapi you will give. Start to give. Menerima. Mental yang selama ini cuman apa yang gue bisa dapat dari gereja, apa yang gue bisa terima, apa yang gue bisa terima. Change. Menjadi mental yang mana saudara give. You start to give. Apa yang gereja butuhkan, apa yang saya bisa lihat, bisa saya bantu. Apa yang, there's a generosity in this house. Ayat terakhir 46 dan 47 saya minta di musik. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. So bayangin kalau sebuah home komsel di mana setiap orang tuh bergiliran bersama-sama dengan gembira dan tulus hati terjadi di situ. Berkumpul bukan lagi beban. Saudara datang ke gereja bukan lagi beban. Bukan lagi kewajiban. Saudara komsel bukan lagi karena gereja disuruh-suruh sama pastor sama leader untuk komsel. No. Saudara datang home bukan karena lagi sebuah kewajiban atau sebuah beban, tapi karena sebuah kesukaan. Persekutuan terjadi di rumah-rumah. Home akan bertumbuh luar biasa. Dikatakan mereka disukai semua orang. Kehidupan gereja gak jadi sandungan, tapi kehidupan gereja menjadi berkat. Di mana kita berada kita disukai. Saya mau ngomong ini poin highlight terakhir. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya bagikan di akhir tahun kemarin di bulan Desember. Disukai semua orang. Saya gak bilang bahwa ayat ini menjadikan kita menjadi people pleaser atau man pleaser. Terus tahu gak man pleaser itu orang yang kayaknya tuh pengen nyenengin orang semua gitu. No. Tapi keberadaan diri kita itu disukai, disenangi. Kenapa? Karena ada pengaruh yang baik di situ. Wherever you are, dimanapun kita berada di situ, lingkungan itu berubah karena ada kita. Kita ini siapa? Kita ini penuh dengan Roh Kudus. Kita yang membawa atmosfer yang berbeda di situ. Jadi orang senang dekat dengan kita. Kita disukai bukan karena kita berusaha untuk menyenangkan hati semua orang, tapi kita disenangi karena ada perbuatan yang besar yang Tuhan kerjakan dengan kita. Ada perbuatan baik yang dirasakan oleh orang lain. Ingat bulan lalu saya pernah bagikan bahwa keselamatan kita ini gak ada hubungannya dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi kalau kita bicara kita ingin menjadi terang dan jadi berkat buat orang lain, perbuatan baik itu punya peranan yang sangat besar. Ngerti gak maksud saya? Kita selamat oleh karena kasih karunia, oleh karena iman kita pada Yesus. Bukan karena kita berusaha saleh, berusaha baik lalu kita diselamatkan. No. We believe in Jesus. Kita percaya pada Yesus. Kita terima keselamatan itu. Tapi kalau bicara tentang kita menjadi terang, itu menjadi berkat buat orang lain. Perbuatan baik itu sangat penting, saudara. Are you with me? Our generosity itu sangat penting. Orang melihat itu. Orang melihat karakter yang baik, hasil dari pembentukan Tuhan dan proses Tuhan dalam hidup kita. People see that. Pada saat saudara bisa terima orang lain, saudara bisa terbuka dengan orang lain, saudara bisa mengasihi orang lain. Orang lihat itu loh bro. Tapi kalau kita sebaliknya, kalau kita jadi orang Kristen yang maunya menghakimi orang lain, nuduh orang lain, nuding orang lain, orang gak mau deket sama kita. Are you with me? Dulu saya pernah mengalami satu musim di awal pertobatan saya begitu radikalnya sampai saya gak sadar karena gak ada yang ngajarin, gak ada yang memuridkan saya. Jadi saya merasa bahwa hidup saya sudah benar, hidup saya sudah dibenarkan Tuhan. Jadi saya mulai punya hak untuk menghakimi orang lain pada waktu itu. Padahal saya sadar bahwa hidup saya rupanya gak jadi berkat buat orang lain. Justru orang lain menjauh dari saya. Tuh orang kudus lewat, tuh orang suci lewat, hati-hati. Warning. Orang kudus lagi lewat. Hidup kita gak relevan. Are you with me? Tapi di dalam gereja ini, saya mau setiap kita belajar.
pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita jadi orang yang relevan. Hidup kita jadi berkat buat orang, kita disukai oleh orang. Saya gak bilang bahwa kita pasti sempurna, bahwa udah perfect gitu. No. But kita terus berjalan berproses di situ. Sehingga hidup kita gak jadi hidup yang sia-sia. Tapi kita punya influence dimanapun kita berada. Saya gak bilang bahwa kita harus jadi seorang pemimpin besar dulu baru bisa punya pengaruh. Gak usah. Dimanapun saudara berada saat ini, saudara bisa memberikan influence kepada orang lain. Even saudara anak di dalam sebuah rumah, saudara bisa beri influence kepada orang tua saudara. Tapi kalau kita jadi anak yang kurang ajar, orang yang memberontak, sekalipun saudara rajin ke gereja, rajin ke ibadah, rajin pelayanan, saudara gak jadi berkat di rumah saudara. Gimana bisa orang tua saudara bisa datang ke gereja, bisa terima Yesus kalau hidup kita aja di rumah kacau balau? Ngerti gak maksud saya? Sebaiknya kita sebagai orang tua, gimana kita bisa membawa anak-anak kita dekat sama Tuhan, cinta sama, takut sama Tuhan. Kalau kita sendiri aja punya topeng yang berlapis-lapis. Di dalam gereja kita rasanya holy, di rumah kita berantem, kita kelahi, kita lempar barang, lempar sepatu, lempar piring. Omongan kita kasar di rumah. Mereka gak lihat teladan itu. Bagaimana bisa mereka cinta sama Tuhan? Atau kita sebaliknya, kita jadi orang Kristen yang begitu sibuknya dengan pelayanan di rumah Tuhan, kita lupa untuk membangun pernikahan kita, membangun keluarga kita di rumah, anak-anak kita di rumah. Sehingga pada akhirnya pasangan hidup kita, anak-anak kita benci sama gereja, benci sama Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat gereja menarik orang tua mereka menjauh daripada mereka. Anak-anak merasa papiku, mamiku gak punya waktu buat. Dan that's the warning yang saya pasang dalam diri saya, alarm. Jangan kamu sibuk sini panas, kamu gak punya waktu spend time together, quality time dengan mereka. Tapi saya lihat adalah kita bangun sesuatu yang benar dalam gereja ini. So setiap mereka keluarga, suami, istri, anak melayani Tuhan sama-sama. Karena mereka melihat bahwa mereka juga punya waktu diperhatikan bersama-sama. Katakan amin. Kesimpulannya, momentumnya isi. Kalau saudara lupa apa yang saya ngomong, saya yakin saudara pulang dari pesta ngomong apa ya. Roh Kudus akan memenuhi setiap kita dalam gereja ini. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Gemuruh itu datang bukan karena kita kumpul suara kita kencang di sini, tapi karena gemuruh itu terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Suara itu akan menggema kemana-mana. Satu kota Balikpapan, bahkan di kota-kota yang melihat bahwa wow, ada sesuatu terjadi dalam GKS Balikpapan. Pada saat the remnant itu mendengar, mereka datang. I feel different di dalam gereja ini. I feel something different. Bukan karena ini gereja merasa lebih baik dari gereja lain atau lebih bagus. No. Tapi karena apa yang sedang Tuhan kerjakan di season ini, dan saudara dipanggil untuk season itu, untuk musim ini, untuk momentum ini di dalam gereja ini. Akan bangkit pemimpin-pemimpin, karunia-karunia yang bekerja, dan mujizat terjadi. Di movementnya ada kegerakan di mana orang akan bertekun dalam pengajaran, ada keselamatan terjadi. Orang-orang akan haus akan pengajaran, dalam persekutuan, di dalam doa. Dan kita disukai dengan semua orang, dan terjadi penambahan jiwa-jiwa. Yang mengerti katakan amin. Saudara sesuatu? Tadi ingat pesan saya di awal, khotbah saya beda hari ini. Tapi saudara, saya minta saudara catat, saudara believe aja. Tuhan, aku mau masuk dalam momentummu dan dalam movementmu di dalam gereja ini.